Gilliard. I got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know Akan mewawancarai responden selanjutnya yaitu Mbak Lisa. Langsung saja ke pertanyaannya, apakah Mbak pengguna QRIS? Ya, saya pengguna QRIS. Bagaimana menurut Mbak tentang penggunaan QRIS terhadap transaksi? Menurut saya QRIS ini sangat mempermudah saya dalam melakukan pembayaran dan transaksi lainnya. Saya dengan Mbak Desnya, saya ingin bertanya sedikit tentang pinjaman online. Nah, menurut Mbak, apakah pinjaman yang legal saat ini sudah dipastikan keamanannya? Dan menurut Mbak, apakah pinjaman ilegal itu worth it digunakan sama masyarakat? Kalau misalnya menurut saya kalau fintech itu atau pinjaman online ya, itu tuh udah sangat aman ya kita gunakan karena kan udah dipantau atau sudah terdaftar lagi di OJK, jadi worth it untuk digunakan. Tapi kalau misalnya pinjaman ilegal menurut saya nggak worth it digunakan karena kan dia nggak terdaftar di OJK, jadi dia ilegal kan, jadi sehingga keamanan data kita itu tuh kan kapan aja bisa tersebar gitu. Itu sih Mbak. Baik, terima kasih. Apakah Mas pernah menggunakan asuransi? Jika iya atau tidak, tolong berikan alasannya. Saya sih menggunakan asuransi karena asuransi itu mungkin sangat membantu ya Mbak ya, karena kan asuransi sendiri itu bisa membantu ketika kita dalam keadaan mendapatkan musibah seperti kecelakaan ataupun hal lainnya Mbak. Mewawancarai responden selanjutnya yaitu Mbak Ica. Apakah sebelumnya Mbak pernah mendengar tentang student loan? Lalu bagaimana pendapat Mbak tentang pinjaman student loan itu? Jadi saya sendiri sudah pernah mendengar ya, lalu saya juga sudah menggunakan. Jadi saya menggunakan student loan ini untuk meminjam uang. Nah, uangnya itu saya gunakan untuk membayar SPP kuliah saya karena saya sendiri tidak mau merepotkan orang tua saya ya. Jadi saya pinjam lalu saya bayarkan untuk uang SPP, untuk pelunasannya nanti saya akan lunasi ketika saya sudah lulus kuliah dan sudah mempunyai pekerjaan sendiri, lalu saya akan menggantinya dengan gaji saya sendiri. Terima kasih Mbak. Saya akan mewawancarai responden selanjutnya yaitu Mbak Mita. Lalu langsung saja ke pertanyaannya, apakah sebelumnya Mbak pernah mendengarkan tentang pinjaman student loan? Lalu bagaimana pendapat Mbak tentang student loan itu? Saya pernah mendengar tentang student loan tersebut, tetapi saya tidak pernah meminjamnya karena takut tidak bisa membayarnya ketika lulus. Ya, terima kasih. Ya, saya dengan Mbak Akbar akan menanyakan tentang payday loan. Nah, pertanyaannya, pernahkah Mbak mendengar payday loan? Lalu bagaimana pendapat Mbak tentang pinjaman payday loan ini? Apakah worth it atau tidak? Saya pernah mendengar tentang payday loan ini, tapi saya belum pernah menggunakan karena menurut saya tenggat waktu untuk membayarnya itu tinggi dan juga limitnya juga tinggi. Jadi saya belum pernah menggunakan. Baik, saya akan mewawancarai responden selanjutnya. Pernahkah Mas mendengarkan payday loan? Lalu bagaimana pendapat Mas tentang payday loan ini? Apakah worth it atau tidak? Saya sudah pernah mendengar tentang payday loan tersebut dan menurut saya itu worth it karena itu mudah dilakukan karena simpel caranya dan juga pinjamannya itu kecil, jadi bisa menutupi kebutuhan keseharian saya dan juga saya untuk pembayarannya saya juga bisa melakukannya setiap sebulan sekali itu setelah menerima gajian. Saya akan mewawancarai responden selanjutnya. Bagaimana pendapat Mas tentang perkembangan teknologi finansial dari generasi milenial sampai ke generasi Gen Z? Menurut saya pendapat perkembangan teknologi ya dari generasi milenial sampai generasi Gen Z sekarang ini sangat pesat ya. Pertama
ada bank-bank konvensional sendiri telah menyediakan sebuah aplikasi yang dimana penggunanya itu bisa melakukan transaksi tanpa harus datang ke bank itu. Contohnya bisa langsung transfer melalui mobile, melalui Android tanpa harus datang ke banknya, terus juga bisa scan. Misalnya kita kan ada pembayaran tuh, nah itu kan di aplikasi sendiri kan udah ada fitur kayak gitu kan. Jadi tanpa uang atau ibaratnya cashless pun sudah bisa melakukan transaksi gitu. Jadi perkembangannya sangat pesat sih, sangat bagus. Baik, terima kasih. Saya akan mewawancarai responden selanjutnya dengan Mas Beta. Tanyanya, apakah Mas pernah meminjam uang di bank untuk modal usaha? Sebelumnya saya belum pernah meminjam uang ke bank karena setahu saya bunganya terlalu besar dan saya juga masih mahasiswa yang belum berani untuk meminjam ke sana karena saya juga belum mempunyai bisnis sehingga saya belum berani untuk meminjam. Baik, terima kasih.